Pak RT, Iya. jadi ronda, Pak? Jadi, kan tinggal seret. Aduh, maaf nih Pak RT, Hah? saya nggak bisa ikut ronda. Mas saya kumat. Alah, kan tinggal seret. Hah? Tinggal seret apanya, Pak? Belum pada tahu ya. Kalau mah kumat itu minumnya konimah saset, tinggal seret. Oh, konimah tinggal seret. Iya. Mah kumat di saat nggak tepat, pilih yang tinggal seret. Minum Konimah, obat mah cair dalam kemasan saset. Praktis, tinggal seret, langsung ditenggak. Konimah dengan rasa mint yang segar, bekerja cepat dan efektif atasi sakit mah. Konimah, satu-satunya obat mah dalam kemasan saset. Tinggal seret, sekali tenggak. Aktivitas bisa jalan lagi. Pak, Iya, Pak. nyalain senternya gimana ini? Tinggal seret, Pak. Udah tahu tinggal seret ya? Konimah saset, lambung enak sekali tenggak. Produksi Konimax. Makan teratur dapat mengurangi sakit mah. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Ini saatnya kami hadirkan program Radio 7 USR. Siapa tokoh kita kali ini? Langsung kita bergabung dengan saya, Safi. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada dalam program wawancara. Saya kembali hadir untuk Anda. Saya Safi. Selama beberapa waktu ke depan, tamu kita kali ini adalah mahasiswa Unsuska yang multitalent yang banyak memberikan kebahagiaan. Anda tentu penasaran, dan pewawancara kita kali ini Viva, Iksan, dan Ibnu. Iksan, Ibnu, dan Khofifa, apa kabar? Selamat siang. Siang, terima kasih. Alhamdulillah baik. Oke, Ibnu dan Viva, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami di Serayu. Perjalanannya cukup melelahkan tadi, Ibnu, Iksan. Ya, perjalanan yang berkepanjangan karena tersesat juga sana sini. Memang sulit sekali, tapi insya Allah syukur alhamdulillah sudah sampai di sini. Terima kasih. Apa kegiatan kalian selama pandemi ini? Kalau saya sih bantu kerjaan di rumah, buat tugas juga, adalah olahraga ringan juga di rumah. Kalau Ibnu? Ya, kalau aku sih kurang lebih sama seperti Ihsan juga, karena pandemi ini kegiatan kita dibatasi. Perkuliahan tatap muka belum diperbolehkan. Nah, kalau saudari Viva gimana? Kalau saya sendiri banyak juga sih kegiatan di rumah. Kadang juga bantu orang tua. Karena kalau udah siap kerjaan rumah untuk ngilangin bosen, karena di rumah kita kan nggak boleh kemana-mana. Jadi ya saya untuk ngisi waktu luang itu saya nonton drama Korea gitu. Wes. Nah, kali ini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kalian tentang perkuliahan online ini? Dari Iksan? Baiklah, menurut saya daring ini kurang efektif juga. Kadang kendala jaringan juga bisa mengganggu proses belajar. Iya. Begitu. Nah, kalau Ibnu gimana pendapatnya? Ya, sama juga yang dikatakan Ihsan, kurang efektif karena kita belajar jarak jauh juga. Nah, oke. Langsung saja kita masuk pembahasan kita hari ini mengenai komunikasi politik dan kesadaran media massa. Nah, adapun pembahasan pertama yang kita akan bahas yaitu tentang efek komunikasi politik. Nah, lalu nanti yang kedua bagaimana efek media sosial dalam media politik, dan selanjutnya fungsi komunikasi politik, dan yang keempat manfaat mempelajari komunikasi politik, dan seterusnya yang kelima level efek, yang keenam efek langsung dan tidak langsung, yang ketujuh apa saja komponen sistem komunikasi politik, lalu yang kedelapan apa peran media massa dalam proses pembentukan efek komunikasi politik. Nah, baiklah, pembahasan pertama akan kita lanjutkan bagaimana deskripsi kalian masing-masing tentang komunikasi politik. Coba dulu sedikit penjelasan dari Iksan, gimana? Baiklah. Komunikasi politik itu komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik. Iya. Atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Nah, terus Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Begitulah menurut saya. oh, mantap. Seterusnya si Ibnu, gimana pendapatnya mengenai deskripsi kalian tentang komunikasi politik? Kalau menurut saya sendiri, komunikasi politik itu adalah sesuatu pembicaraan individu antara individu, kelompok antara kelompok, dan kelompok antar individu
yang membahas masalah yang berkaitan dengan politik untuk memecahkan dan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya dari tadi Viva diam aja. Nah, pendapat Viva gimana kira-kira? Kalau menurut saya komunikasi politik ini merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Seperti itu. Wah, jawabannya bagus. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Efek media. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana efek media sosial dalam media politik? Saya bisa. Coba jelaskan Binu bagaimana efek media. Peran media sosial semakin penting seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia, sehingga membuat warga Indonesia semakin terpengaruh dan berkembang dengan perkembangannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya antusiasme dalam partisipasi politik dan digunakan sebagai ruang yang efektif untuk penyebaran berita palsu dan hoaks. Terus Salah satu partai yang menonjol dalam penggunaan media sosial sebagai penyebaran mengenai gagasannya adalah Partai Gerindra. Nah, sejak kapan? Sejak pemilihan umum 2014, akun media sosial Gerindra memang jauh lebih rapi dengan pesan kampanyenya dan sistem komunikasi yang pemusatan dari atas ke bawah. Nah, materi-materi kampanyenya gimana? Materi-materi kampanyenya itu adalah bertumpu pada akun-akun resmi partai. Sejauh yang diamati, apa yang dilakukan Gerindra ini setidaknya memiliki dua efek penting. Oke, menurut Viva itu memiliki dua efek penting. Bagaimana kira-kira? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini, media sosial memungkinkan partai berkomunikasi secara langsung dengan pemilih dan calon pemilihnya. Setidaknya ia menjadi ruang untuk merawat isu yang selama ini menjadi garis pembeda bagi posisi kelompok, oposisi, dan pemerintah. Dengan karakter media sosial yang membuat orang mudah lupa, merawat isu dengan konsisten adalah cara untuk tepat diingat publik. Kemudian yang kedua, media sosial adalah platform dengan kapasitas yang mampu melampaui peran media arus utama. Jadi ketika kampanye politik mulai diizinkan di televisi oleh pemerintah Orde Baru, pada dekade 1990-an, masing-masing partai hanya mendapatkan jatah terbatas. Artinya, semakin sedikit waktu yang bisa mereka gunakan untuk menjangkau publik melalui media, bahkan di era pasca reformasi. Akses terhadap media akan ditentukan oleh sumber daya milik partai. Jadi, partai yang ketuanya ini adalah pemilik media seperti Perindro, Hari Tony Sujitno, dan Nasdem Surya Paloh. Tentu mendapat keuntungan sendiri, bukan? Oh iya. Jawabannya memang bagus, dan untuk itu terima kasih Binu dan Viva sudah menjelaskan tentang efek media sosial dalam media politik. Dan selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu apa saja fungsi-fungsi komunikasi politik itu sebenarnya. Coba kalau pendapat kita gimana kira-kira? Baiklah, saya akan menjawab beberapa fungsi komunikasi politik itu. Dan hal itu ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik. Dan yang ketiga, memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai. Mungkin itulah beberapa poin fungsi-fungsi komunikasi politik menurut saya. Terima kasih. Menurut Viva begitu. Ya. Jika menurut Iksan bagaimana kira-kira? Baiklah, menurut saya fungsi-fungsi politik itu bisa menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
Lalu fungsinya juga mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara. Dan terakhir, menjadi hiburan masyarakat sebagai pesta demokrasi dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik. Nah, pendapat dari Viva dan Iksan sudah kita ketahui bersama. Jadi lanjut saja kita cari tahu pendapat Ibnu gimana kira-kira. Kalau menurut saya, fungsi-fungsi komunikasi politik itu bisa memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis dan yang mengancam persatuan nasional. Lalu bisa menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi yang untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokrasi. Yang terakhir, meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting maupun komentar-komentar publik. Itulah beberapa fungsi komunikasi politik menurut saya. Nah, baiklah, jawabannya memang pas, sudah bagus, dan kita lanjut setelah jeda berikut ini. Asik, menang lagi. Nak, pagi-pagi sudah main game aja. Aku bingung, Bu, mau ngapain sekarang. Lagian, aku juga lagi bosen. Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu membaca buku. Karena di pagi hari merupakan waktu efektif loh untuk membaca buku. Siap, Bu, laksanakan. Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Baiklah, kembali lagi bersama kami di program di Radio 7WSR. Saya Safi akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai apa sih manfaat mempelajari komunikasi politik itu? Menurut Iksan gimana kira-kira? Baiklah, saya bisa menjelaskan manfaat mempelajari komunikasi politik itu. Jika kita mempelajari komunikasi politik, maka kita akan mendapat manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana para politisi itu berbahasa, sehingga kita tidak mengalami kesalahpahaman ketika mengartikan berita politik. Lalu tidak terprovokator oleh berita-berita isu yang menggunakan bahasa komunikasi politik. Dan juga sebagai praktisi, kita dapat jadikan kajian ini sebagai kajian ilmu multidisipliner dan mempraktikkan ke dalam kehidupan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, agar kita tidak awam lagi soal politik yang mulai runyam di negara kita. Itulah menurut saya manfaat pelajari komunikasi politik. Terima kasih kepada saudara Iksan yang telah menjawab. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi politik itu. Nah, bagaimana tanggapan saudari Viva mengenai jenis-jenis komunikasi politik itu? Baiklah, saya bisa menjelaskan pertanyaan tersebut. Menurut saya jenisnya itu ada dua. Yang pertama komunikasi politik digital dan komunikasi politik pers. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu komunikasi politik digital. Keberadaan perkembangan komunikasi di era digital atau media sosial mempengaruhi keefektifan komunikasi politik, terutama terjadi pada komunikasi politik digital. Seperti apa yang pernah terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat negara Republik Indonesia kini dapat mengirim pesan dan kritik langsung kepada para tokoh politik melalui media sosial. Hal ini akan menimbulkan sensasi tersendiri bagi masyarakat. Dan tujuan positif pada komunikasi politik digital ini yaitu agar pesan tersampaikan secara massal melalui media sosial yang mulai digandrungi masyarakat. Masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, kebijakan, dan juga kinerja kabinet kerja yang dipimpinnya. Selanjutnya, komunikasi politik pers. Tak hanya penjabat yang menggunakan komunikasi politik, pers pun ikut menggunakan komunikasi politik sebagai ajang informasinya agar sampai ke masyarakat secara bersamaan. Hal ini terjadi khususnya pada pers di Indonesia. Keberadaan sejarah pers di Indonesia yang berhubungan dengan adanya pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional dan kehidupan rakyat. Namun seiring berjalannya waktu,
Posisi dan peranan pers di Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengikuti perkembangan sejarah negara dan sistem politik di negara. Tapi hal ini masih dikuatkan dengan karakter pers di Indonesia yang konstan, yaitu berkomitmen di sosial politik. Yang sangat disayangkan adalah media massa pada umumnya tunduk pada sistem pers, sedangkan sistem pers sendiri telah tunduk pada sistem politik yang ada. Sehingga sistem pers ini merupakan pengikut sistem politik dan mau tidak mau media massa pun ikut-ikutan pada sistem politik, hingga kemudian menjadi media politik dan mengakibatkan komunikasi politik di dalam media massa terjadi. Dan itulah penjelasan saya tentang jenis-jenis komunikasi politik. Nah, terima kasih ya, Pipa, panjang juga jawabnya. Dan selanjutnya, saya ingin mengetahui bagaimana dengan efek langsung dan tidak langsung menurut Iksan. Baiklah, saya bisa menjelaskan bagaimana tentang pertanyaan Anda tersebut. Efek media terjadi berkaitan dengan karakteristik media. Media televisi, radio, dan cetak cenderung memunculkan efek tertunda, sedangkan televisi dan radio serta new media menimbulkan efek langsung. Efek yang muncul sangat perlu bagi komunikator dan partai politik sebagai ukuran dari keberhasilan proses penyampaian pesan yang dilakukan. Lalu ada bagiannya juga. Yang pertama, efek dari pesan politik langsung adalah efek komunikasi politik yang menerpa khalayak secara langsung. Khalayak mengalami terpaan pesan politik dan memberi reaksi secara langsung atas terpaan tersebut. Misalnya kampanye langsung, face to face, para politikus mengenai isu politik tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pada perempuan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, memperoleh hasil bahwa bentuk komunikasi politik yang dilakukan lebih banyak menggunakan face to face dibandingkan kampanye dalam bentuk media massa dan orasi atau dalam Umaymah Wahid 2009. Lalu yang kedua, efek tidak langsung yaitu efek komunikasi politik yang menerpa khalayak secara langsung. Sosialisasi kebijakan pesan politik melalui media massa kepada khalayak, misalnya komunikasi politik dalam bentuk iklan televisi, bantuan sosial kepada masyarakat, pidato, dan lain-lain yang dilakukan sepanjang tahun oleh partai politik merupakan kampanye yang memunculkan efek tidak langsung. Begitulah penjelasan dari saya tentang efek langsung dan tidak langsung. Baik Iksan, terima kasih untuk penjelasannya. Dan saya ingin bertanya kepada Ibnu, apa saja efek yang dikhawatirkan dari media massa? Coba dijelaskan. Jadi media massa itu memiliki fungsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun media massa juga memiliki disfungsi efek media, sehingga disfungsi komunikasi kemudian dianggap bahwa media bertanggung jawab terhadap yang pertama, yang membuat selera pasar budaya masyarakat menjadi rendah. Yang kedua, menjadi tingkat kenakalan. Yang ketiga, ikut menyumbang kerusakan moral secara umum. Yang keempat, menjinakkan massa untuk kepentingan politik. Yang kelima, menekan kreativitas hanya meniru mainstream dari media massa. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Nah, terima kasih sama Ibnu sudah menjelaskan dan jawabannya pun sangat bagus. Baiklah, akhirnya kita tiba di sesi pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya, apa peran media massa dalam proses pembentukan efek komunikasi politik? Dan saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Khofifah. Baiklah, Saudara Syafi'i, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Peran media massa dalam proses pembentukan efek komunikasi politik. Yang pertama yaitu sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Yang kedua sebagai pembentuk agenda yang penting dalam isi pemberitaannya. Yang ketiga, media massa merupakan platform dari mereka yang punya advokasi dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, juru bicara, dan kelompok kepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau di antara pemegang kekuasaan. Jadi itulah menurut saya peran media massa dalam proses pembentukan efek komunikasi politik ini. Nah, baiklah, terima kasih kepada Pipa atas tanggapannya, dan terima kasih juga kepada Iksan, Ibnu yang sudah bersedia hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan para pendengar setia Radio 7 SR.
Saatnya saya Sapri pamit undur diri. Terima kasih kepada para pendengar setia Radio 7 USR. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, let's go. Cause I'm in the stars tonight, so we bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move every up the wall. They're lying, the sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch treat like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I'm glow. And let's go. Cause I'm in the stars tonight, so we bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na, like it's dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na, like it's dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. I'ma light it up like dynamite. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hasanah dari Broadcast C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber saya mengenai opini publik. Sebelum saya bertanya kepada narasumber saya akan menjelaskan sedikit nih, apa sih opini publik itu? Opini publik adalah salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang-orang yang ingin menyampaikan suatu pendapat, masukan atau aspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat atau yang dirasakan secara langsung atau melalui media atau perantara. Hal ini dilakukan dengan cara melalui interaksi secara langsung ataupun melalui media seperti media cetak, media massa, bahkan media sosial sekaligus. Oleh karena itu,
Opini publik dapat diartikan sebagai ungkapan yang menjadi keyakinan yang menjadi pasangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik mengenai suatu masalah kontroversial atau publik mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Oke, langsung saja nih kita tanya-tanya kepada narasumber saya yang bernama Marta Agustin terlebih dahulu. Nanti akan dilanjut oleh Syaibatul Hamdi, Muhammad Mulya Iksan, dan yang terakhir Ilham Rizky. Nah, sebelum itu Marta, kamu kenalin diri kamu dulu deh sebelum aku tanya tentang opini publik sama kamu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Marta Agustin dari kelas Broadcasting 3C dan saya berasal dari kota Bukit Tinggi. Nah, Marta, bagaimana sih menurut kamu dengan opini publik sama opini publik? Nah, beda tuh ya, Marta, dari opini publik sama opini publik. Wah, pertanyaannya bagus nih. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu opini publik. Baiklah, menurut saya, opini adalah pendapat, tanggapan, pandangan, atau hasil pikiran seseorang dalam menyikapi atau menjelaskan suatu hal yang sifatnya objektif atau belum tentu kebenarannya. Sedangkan publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Jadi, dari dua pengertian tadi dapat kita simpulkan, opini publik itu hal yang selalu ada dan pasti akan terus terjadi selama ada hal yang dapat dikomentari atau menjadi bahan publik. Kayaknya cukup segini jawaban saya tentang pengertian opini publik. Terima kasih. Wow, keren sekali ya jawaban dari Marta tentang opini publik dan opini publik. Lanjut nih Marta, apa aja nih tipe-tipe dari opini publik? Kan setiap opini publik itu memiliki tipe-tipe. Itu apa aja? Oke, saya akan menjawab apa aja sih tipe opini publik. Tipe opini publik ada 4. Yang pertama, al-isu publik. Al-isu publik ini adalah sikap masyarakat yang memberi reaksi atas beragam isu yang muncul. Contohnya, kontroversi besar-besaran pembunuhan ikan paus. Yang kedua, apartik publik. Apartik publik ini tidak aktif terhadap semua isu atau bisa dikatakan kebalikan dari al-isu publik tadi. Contohnya, orang yang sudah lelah bekerja dari pagi hingga malam, dia tidak akan peduli dengan isu-isu yang muncul. Yang ketiga, single issue. Single issue adalah aktif pada satu isu atau isu yang terbatas. Yang keempat ada hot issue public. Hot issue public adalah aktif setelah semua sosial media mengekspos atau bisa dikatakan aktif setelah viral. Contohnya, tindakan kriminal, kecelakaan, dan lain-lain. Oke, itu tipe-tipe opini publik. Gimana Hasnah? Udah semakin dalam ya mengenai opini publik? Wih, keren ya jawabannya Marta, tersusun rapi banget. Nah, kita lanjut nih buat Syaibatul Hamdi yang udah siap-siap. Tapi terlebih dahulu, perkenalan diri dulu deh Hamdi. Silahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaibatul Hamdi, bisa juga dipanggil Hamdi. Saya lahir tanggal 17 bulan Oktober tahun 2000. Saya berasal dari Kabupaten Bengkalis, Riau, tepatnya di Kecamatan Bantan. Juga saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Oke, tadi udah Hamdi perkenalan diri. Nah, aku pengen nanya nih sama kamu Hamdi mengenai opini publik juga. Kan di 2011 itu pernah terjadi kasus tentang opini publik. Coba kamu kasih contoh deh, apa sih kasus yang terjadi di 2011 mengenai opini publik itu? Nah, pada saat itu
Peranan media massa terutama koran, radio, dan televisi sangat dibatasi, bahkan terkesan menjadi corong pemerintah dengan menampilkan sejumlah berita, liputan, dan tayangan-tayangan yang hanya sesuai dengan keinginan pemerintah saja. Pers yang membalelo dari keinginan pemerintah, misalnya membuat berita yang menyudutkan pemerintah, maka pers tersebut akan mendapatkan sanksi berat hingga diberangsurnya media itu, ataupun di take down berita itu. Pengaruh dan intervensi pemerintah demikian besar terhadap pers, menjadikan media massa terkooptasi dan diarahkan sesuai keinginan sang penguasa saja. Kondisi media massa yang terkungkung dengan aturan sepihak penguasa tidak lagi dapat pada periode reformasi sekarang ini. Bahkan media massa sekarang tampak garang dalam menyoroti kegiatan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Namun di sisi lain, media massa juga bisa dijadikan wahana ekspresi, sosialisasi, dan komunikasi sejumlah pejabat dalam meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat luas. Bahkan dapat pula menjadi ajang promosi atau mengkampanye diri, agar masyarakat bisa melihatnya dan memilihnya dalam kontes pemilihan kekuasaan politik di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, makasih nih buat Hamdi contoh yang udah kamu kasih. Jadi yang belum pernah tahu, ada kasus 2011 tentang opini publik. Setelah Hamdi jelasin, akhirnya kita semua tahu ya. Lanjut nih, satu lagi narasumber aku yang udah gak sabar juga buat ditanya. Langsung saja Iksan, perkenalan diri kamu sebelumnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya terdahulu. Nama saya Muhammad Mulia Iksan. Saya lahir di Kota Berdoteh, di Kabupaten Inhil, Kecamatan Keritang. Dan saya jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke San, pertanyaan terakhir nih buat kamu. Bagaimana sih prinsip opini publik yang kamu ketahui sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana pendapatmu tentang opini publik yang kamu ketahui? Sebutkan beberapa prinsip opini publik yang saudara ketahui. Berikan contoh. Baiklah, langsung saja saya jawab. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Prinsip-prinsipnya yaitu pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Contohnya, seperti telah disinggung pada awal artikel, media memiliki peran dalam membentuk opini publik. Dengan keberadaannya, media menjadi sarana perluasan ide, gagasan, serta pemikiran terkait kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Media menjadi agen dalam membentuk citra dalam masyarakat, sebab pada dasar komunikasi merupakan proses interaksi sosial. Berikut ini contoh peran media massa dan publik opini. Baiklah, segitu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya Iksan. Makasih banyak ya. Jawabannya itu tersusun rapi banget. Dan yang tadi sekalian penutup buat kita ya tentang opini publik. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini, semoga apa yang kami sampaikan ataupun apa yang kami jelasin itu bisa diterima dengan baik. Makasih nih buat Marta, Syaibatul Hamdi, Iksan yang udah nyempatin untuk hadir dan memberikan jawaban-jawaban yang udah memang disusun rapi